Shalom, damai sejahtera buat setiap kita yang sudah ikut dalam Zoom meeting live 3 hari ini. Shalom semuanya. Kita akan memulai kebaktian kita di Zoom meeting ini tepat jam 18.35. Kita bisa langsung mungkin Cisanti menyapa para jemaat yang sudah masuk. Kita akan 1-2 buah lagu, lalu kita akan dilanjutkan dengan pesan-pesan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan sampaikan melalui hambanya Pak Daud Tony. Shalom, selamat malam saudara semua dimanapun berada. Puji Tuhan kalau malam hari ini kita bisa sama-sama berkumpul walaupun hanya lewat Zoom. Kita akan sama-sama memulai ibadah kita dalam ibadah Live Tree Community. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan, kemudian kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama hambanya Bapak Daud Tony. Mari saudara, kita saat ini mau satukan hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Ku datang kepadamu dengan seluruh kerinduan. Ku ingin di hadap-Mu berteluh, tersungkur menyembah di kaki-Mu. Datang kepadamu dengan seluruh kerinduan. Ku ingin di hadap-Mu berteluh, tersungkur menyembah di kaki-Mu. Tinggalkan
Inilah kerinduan hati kami Tuhan, menyenangkan hati-Mu sepanjang umur hidup kami. Bapa, saat ini kami rindu untuk mendengarkan akan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Taruh setiap perkataan-Mu dalam lidah bibirnya, hingga apa yang dia katakan hanyalah perkataan yang daripada Engkau. Ajari kami Tuhan untuk mengerti akan jalan-jalan-Mu, untuk kami bisa mempersiapkan diri kami untuk menghadapi masa yang akan datang ya Bapa. Mari Roh Kudus, berikan kami hati seorang hamba yang mau mengerti Tuhan, telinga seorang murid Tuhan yang mau diajar. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur dan persembahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Halo, Shalom. Shalom Pak Daud. Shalom. Shalom. Mari Pak, silakan Pak. Nah, Langsung saja Pak. Untuk iya, persiapan menuju tahun 2023 ini Pak. ya ini kan Apa yang kita kan tahun 2000. Sebentar lagi kan kita kan menuju tahun 2023. Tinggal kira-kira Ya, betul. 2 bulan lagi kan. Ya, betul Pak. Nah, perlu kita tahu bahwa Elohim turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang percaya. Amin. Amin, amin Pak. Dan dalam kitab Habakuk pun, Habakuk pada waktu akan terjadi sesuatu hal tentang perang, tentang penindasan, tentang penjajahan, dia berkata apa? Dengan tenang ku nantikan hari kesusahan itu. Artinya dia percaya bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Tuhan ada keselamatan. Di dalam Tuhan ada pemeliharaan. Jadi apapun yang terjadi, nggak usah khawatir untuk tahun 2023. Nah, seperti yang saya beritahu semua di Zoom semua dari tahun 2020 ya. 2020 sama Michael Gunawan, dan itu sampai sekarang ada di mana-mana, di YouTube maupun di TikTok ya itu ya, bahwa 2023 itu setitik terang untuk Indonesia. Nah, saya dengar juga Presiden juga berbicara, ada seseorang IMF berkata Indonesia menjadi titik terang, betul? Nah, kenapa titik terang? Nah, Indonesia ini didukung oleh 2 musim. 2 musim. Jadi ini saya memberitahu supaya saudara semua punya hope, punya harapan. Tidak pesimis, tetapi optimis. Nah, 2 musim yaitu kemarau dan hujan. Betul? Dan tanah kita subur. Nah, jadi ketahanan pangan ini di Indonesia aman. Asal kita mau kerja keras. Nah, tahun ini, tahun depan akan terjadi namanya badai PHK. Nah, mereka yang di PHK, saya memberikan pesan untuk tahun 2023, kembalilah ke kampung. Kembali ke desa, di mana engkau berada. Bercocok tanam, berkebun, berternak. Karena masa ini akan sampai 2 tahun. Yaitu 2023 dan 2024. 2023 dan 2024. Di 2023, 2024. Jadi kita tidak usah khawatir dan takut. Setitik terang. Dan sudah tahu, saya sudah beritahu nanti akhir tahun ini dari 2021 saya beritahu bunga bank akan naik bulan 9 dan nanti akhir tahun. Nah, sekarang udah naik dan tahun depan nah, bunga bank itu akan naik sampai 6-7%. Itu BI rate.
Nah, diirit itu. Nah, tahun depan itu sebenarnya apa yang akan terjadi? Pertama adalah pasti adalah namanya inflasi. Nah, nilai mata uang turun. Nah, saran saya untuk saudara yang apa yang harus dihadapi tahun depan, pegang rupiah secukupnya saja. Pegang rupiah secukupnya saja. Ada keuntungan, ada sisa, beli ke barang. Barang yang produktif, barang yang berputar dalam bisnis. Kalau saudara itu ada bisnis spare part, begitu ada untung, kembangkan. Beli barang spare part. Intinya tahun depan banyak pegang barang, gitu aja. Nah, pegang rupiah secukupnya. Pegang rupiah secukupnya. Jadi, pegang rupiah secukupnya. Nah, karena apa? Karena transaksi kita adalah rupiah. Pertama, tahun depan adalah inflasi dan jalan keluar seperti itu. Nah, kalau saham-saham, saran saya untuk tahun depan semua bisnis yang berhubungan dengan real, bukan non-real. Jadi, saran saya yang real nyata aja. Jadi kalau emas ya emas beneran. Kalau tanah, tanah sungguhan. Hindari yang non-real. Nah, kalau saham gimana? Kalau saya terus terang saham kurang cocok ya. Kurang cocok ya. Saya lebih sukanya yang hal yang real. Itu untuk tahun depan itu yang real semua. Nyata. Itu harus selama 2 tahun ini. 2023, 2024. Yang pertama adalah inflasi. Kedua adalah banyaknya PHK. Dan ketiga adalah target pajak naik. Nah, jadi ingat, perpajakan akan naik. Nah, dan perlu Anda tahu, UMR akan naik juga. Jadi secara manusia, pengusaha ini yang bukan bisnis mineral batu bara nikel, itu banyak yang pusing kelapa kopior. Terutama startup, retail, dan lainnya. Tapi ingat, Tuhan akan pelihara kita di masa susah, dan Tuhan pelihara kita di masa sulit. Di masa susah, di masa sulit. Tuhan pasti pelihara. Amin. Nah, jadi ingat, jadi mereka yang kena PHK balik ke kampung masing-masing. Pak, kalau tanahnya tidak luas gimana? Pakai polybag, nanam cabai, kangkung, bayam, pokoknya apapun dikaryakan. Karena hal ini akan selama 2 tahun. Tahun depan dan 2024. Inflasi, UMR naik, pajak, dan bunga bank. Nah, setelah itu ada lagi daya beli masyarakat turun. Tahun depan stuck. Tapi akan tertolong ekonomi berputar. Karena apa? Pilpres. Nah, tahun depan udah mulai kampanye lainnya. Jadi stagflasinya ini bisa dikurangin, stucknya. Artinya ekonomi akan bergerak. Jadi tidak usah khawatir, tahun depan ekonomi bergerak. Kenapa ekonomi bergerak? Karena ada tahun pilpres. Otomatis apa? Banyak yang pesan tekstil, baju, betul? Bendera, lain-lainnya, sembako, lain-lainnya. Jadi tahun depan itu tertolong justru karena ada pilpres. Ekonomi bisa bergerak. Jadi stucknya tidak terlalu sampai parah. Jadi saudara tidak usah khawatir,
tahun depan ekonomi bergerak. Walaupun tidak langsung del. Dan yang berikutnya adalah tahun politik. Jadi semuanya bertemu semua di tahun 2023. Tapi Tuhan memberitahu kita, memelihara kita, umatnya di tengah-tengah kesusahan. Yang jadi pertanyaan, yang terasa resesi ekonomi itu di mana? Yang terasa resesi ekonomi itu adalah di Jakarta. Karena banyak keinginan. Nanti Cirebon, Tasikmalaya, daerah-daerah itu tidak terpengaruh terlalu besar. Kenapa? Ingat, justru nanti yang kampung, desa, seperti kota kecil, Cirebon, Semarang, setelah itu Karanganyar, Boyolali, Jember, Banyuwangi, Madura, tidak terasa resesi ekonomi. Kenapa tidak terasa resesi ekonomi? Karena tidak banyak keinginan. Ingin Hermes, ingin Louis Vuitton, ingin Rolex, nah itu. Karena kalau yang di Tasik, Cirebon, apalagi di desa-desa, ketemunya hanya pohon, sapi, kebo, kambing. Jadi tidak terlalu berpengaruh di desa-desa. Penting ada beras, hidup apa adanya, bertahan. Ingat, 2 tahun. Jadi Cirebon, Tasik, aman. Indramayu, aman. Pokoknya yang pusing itu nanti Jakarta, Surabaya. Nah, setelah itu daerah-daerah Batang, daerah lainnya yang kena PHK, kembalilah ke desa-desa. Ingat, 2 tahun. 2023, 2024. Amin. Nah, jadi yang jemaat di tempatnya Ibu Nani, tenang saja berdoa, karena tidak terpengaruh resesi. Amin, amin, amin. Karena hanya ngelihatnya apa? Ngelihatnya pertama Tuhan, kedua kanan kiri. Kanan kiri ada mangga. Amin. Tuh. Medan gimana? Medan juga tidak terlalu pengaruh. Kalau Surabaya ada pengaruh, tapi tidak sebesar Jakarta. Jadi kayak Makassar, apalagi Manado, tidak terpengaruh sama sekali. Kenapa? Guguk aja disikat. Jadi aman. Bandung tidak terasa berat. Hanya pengusaha-pengusaha retail aja yang kepalanya pusing berdoa. Nah, tapi kalau yang ininya tidak terlalu besar pengaruhnya. Kenapa? Aman. Jogja gimana? Aman. Karena ketolong kanan kirinya ada Bantul, Klaten, lain-lainnya. Pokoknya tempat yang dimana dekat laut, banyak pertanian, banyak perkebunan di Pulau Jawa ya, khususnya Pulau Jawa, perkebunan, dekat laut, peternakan, semua aman. Nah, karena nanti harga makan ternak naik impornya, mau tidak mau semua berkarya untuk hemat menemukan makanan-makanan ternak di daerah masing-masing. Jadi, resesi ekonomi tahun depan gimana? Tidak usah khawatir. Aman-aman aja. Dolar gimana? Dolar nanti akan diusahakan terkunci di 15.500. Maksimal 16.000. Nah, kalau di atas 16.000, tenang aja. Saudara tidak usah khawatir. Tuhan pelihara.
Makanya saya beritahu supaya semua kembali ke daerah masing-masing. Semua kembali ke daerah masing-masing, kampung masing-masing, mereka yang kena PHK. Kenapa? Karena sebenarnya itu semua adalah rencana Tuhan, supaya ada ketahanan pangan di Indonesia. Nah, jadi ingat, kita didukung oleh alam, 2 musim, tanah subur. Jadi saudara tidak usah takut, gelisah, dan khawatir. Pak, Tegal gimana? Tegal Brebes lebih aman lagi, karena banyak telur bebek. Kan peternakan, pertanian. Jadi sudah waktunya kita harus mengerti tentang terang Tuhan. Jadi disebut setitik terang itu adalah apa? Indonesia dipelihara Tuhan. Ingat, masa seperti ini selama 2 tahun. Dan corona 5 tahun puncaknya. Error. Dari 2020 berarti 2025. Kasusnya kasus kayak flu biasa. Jadi tidak usah khawatir. Dan 5 tahun Indonesia akan inflasi dimulai tahun 2021. Jadi nanti 2026-2027 baru Indonesia itu mulai mendekati kestabilan. Properti itu akan naik 2026-2027. Jadi mereka yang bisnis properti harus ingat saya yang memberitahu rahasianya untuk komisi 2%. Jadi saudara yang punya properti jangan dijual dulu tahun-tahun ini. Karena nanti 2026-2027 langsung naik gitu. Jelas? Nah, langsung naik. Yes. Gitu. Amin. Karena properti itu selalu belakang. Nah, puncaknya resesi ekonomi itu tahun depan dan tahun 2024. Mulai melandai itu 2025. Kenapa melandai 2025? Ingat, setelah masa transisi presiden. Nah, itu penjelasan logisnya di situ. Jadi, secara makroekonomi Indonesia gimana? Benar apa yang dikatakan Pak Presiden. Setitik terang. Menjadi titik terang kan? Nah, itu. Pak Presiden berkata titik terang. Nah, titik terang. Itu yang berkata IMF dan Pak Presiden menyampaikannya kan. Nah, jadi saudara, Indonesia happy-happy aja. Nah, jadi Cirebon gimana? Tidak terlalu pengaruh. Yang penting banyak berdoa di taman Tuhan. Itu aja. Nah, dan ingat, hindari utang bank dan pegang kartu kredit karena akan gesek terus. Nah, harus itu, nahan itu. Nah, jadi percaya tahun depan pasti Tuhan pelihara. Oke? Siapa yang mau tanya, Pak Luki? Ya, Pak. Jadi intinya tetap kembali ke kampung masing-masing ya, Pak ya. Iya. Berkebun, beternak, bertani ya, Pak ya. Iya. Lah kalau ini Pak, online gimana Pak? Online Pak, kansnya Pak, dagang online. Buat tahun 2023-2024 ini. Gini ya, nanti gereja juga akan ada 2. Tetap kebaktian offline dan online. Ya. Bisnis online tetap jalan, tetapi nanti 3-5 tahun lagi akan kembali ke toko-toko lagi. Konvensional lagi Pak ya. Konvensional lagi. Kenapa? Karena kadang pesan online, pesannya sepatu jenggel, uangnya sepatu butut. Itu nanti akan kembali ke konvensional lagi
3 tahun lagi. Iya, 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 iya. Dan Nah, nggak kalau usah. yang tadi Pak Daud ngomong, Pak, kan bisnis yang real-real aja ya, Pak, ya, betul ya, Pak, ya. Iya, hindari yang Lah, non yang real. liquid maksud Bapak, yang liquid emas itu contohnya. Kalau saran saya, bisnislah sesuai bidang masing-masing. Oh, Tapi nyimpan emas, oke. Menekunin apa yang ada. ya, ya. Jadi 5 roti 2 ikan dalam hidup kita dikembangkan ya, Pak, ya. Iya. Oke, Nah, berarti dan apapun. selama 2 tahun ini, orang tua supaya banyak mendidik anak. Maksudnya? Nah, Maksudnya mendidik anak supaya apa, Pak? kalau di PHK, mau tidak mau kan di rumah. Jadi maksudnya pengertian sama orang tua gitu, Pak, ya. Anak pengertian sama orang tua pengertian sama anak. Tapi ingat itu hanya 2 tahun aja. Ya, ya, hanya 2 tahun ya, Pak, ya. Oke, 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 Nah, oke. tapi ingat, Terus, ya, Pak, gimana? jadi nggak usah khawatir, terlalu pusing, nggak usah khawatir. Tuhan Ya, pasti ya. pelihara. Amin. Amin, amin, amin. Lah, tadi Pak Daud ngomong properti tahan 2026 ya, Pak, ya. Lah, kalau tanah maksudnya gimana tadi, Pak? Termasuk tanah. Oh, tapi yang kalau tanahnya sekarang nggak laku ya ditanemin atau dijadikan apa, berternak, Ya, bertani. ya ditanemin pohon mangga lah, pepaya lah, apa pohon pokoknya menghasilkan buah, Iya, iya, iya. alpukat, macam-macam. Intinya ketahanan pangan aja. Ketahanan pangan supaya kita bisa makan sendiri hasil dari perkebunan kita gitu ya, Pak, ya. Karena ingat, yang rasa resesi ekonomi itu hanya Jakarta. Jakarta, Betul, betul. Bekasi, Depok, Tangerang. Bekasi Tangerang aja termasuk, Pak. yang di kotanya saja. Di pinggir-pinggir tidak terasa. Iya, 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 iya. Oke, 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 Pak. Puji Tuhan, Apalagi Pak. Cirebon, tempatnya Bu Nani, lebih tidak terasa lagi. Ya, Jadi ya, lebih ya. baik yang kerja di Jakarta, orang Cirebon pulang aja ke Cirebon. Karena justru ini sebenarnya kayak kembalinya bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian. Artinya balik ke kampung halaman. Ya, 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 ya. Udah tenang aja, nggak usah khawatir. Karena dampaknya itu hanya Jakarta aja. Ya, 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 ya. Nah, Jakarta, Tangerang, Bekasi itu aja. Oke. Nggak usah ketakutan masa depan. Ada yang tanya sama saya, Pak, apakah sekarang masa kesusahan besar 3,5 tahun? Belum, Belum ya, Pak, ya, berarti ya, Pak, ya. belum. Belum. 2024, 2000 sampai 2026 ini kalau Pak Daud ngomong belum ya, Pak, ya. Belum sampai ke situ ya, Pak, ya. Belum. Ya, ya, ya. Syarat Berarti kalau yang kedatangan tadi Tuhan, syarat kedatangan Tuhan kan Injil diberitakan seluruh dunia. Sekarang sudah mau penggenapan. Online seluruh dunia. seluruhnya. Nah, itu. Dan pendidikan ini. Hmm. Nah, Kalau dari bidang pendidikan bagaimana, Pak? tidak ada masalah. Pendidikan. Pendidikan nanti pokoknya banyak yang namanya itu les privat, sekolah, itu apa ada kerusuhan enggak? Tenang aja, aman. Kalau kerusuhan apalagi demo-demo kecil-kecil. Ya, ya, ya. Tidak. Jadi kalau menurut hasil penerawannya Pak Tony tidak ada seperti 98 gitu, Pak. Nggak ada ya, Pak, ya? Tidak ada ya, Pak, ya. Semua aman terkendali ya, Pak, ya. Aman terkendali. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan, Jadi, puji Tuhan, Pak. Sekarang mau diributkan apa? Wong podo ngalami kabeh. Iya, kabeh wong ngalami bener, Pak. Bisnis kuliner gimana? Kan gitu.
Ya. Bertahan aja. Jangan pengembangan bisnis apapun selama 2 tahun pokoknya. Ya, 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 Bertahan ya. apa yang ada. Dikembangkan apa yang ada menjadi lebih baik lagi gitu ya Pak ya. Ya, tapi pengembangan bisnis, buka cabang jangan. Maksudnya buka cabang di kota lain atau di satu kota nambah lagi dari 5 jadi 7 gitu jangan Jangan Pak. dulu. Sekarang gini, yang pusing itu kalau orang punya utang bank. Oh. Nah, kita pikir aja secara logis. Bunga bank kalau BI rate 6-7%, berarti ke debitur kan bisa 12-13%. Betul? Ya. Itu tahun depan, akhir tahun nanti. Tahun depan, akhir tahun. Tapi ingat, ini bukan suara Tuhan. Bukan. Bukan. Ini analisa saya. Ya, 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 ya. Nah, kalau seorang penjahit gimana? Tidak ada pengaruh, itu penjahit. Jadi, ini analisa saya, Pak Luki ya. Ya, 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 ya. Akhir tahun 2024, akhir tahun 2023. Nah, ingat, dolar ini mendekat pertengahan tahun, bulan Juni Juli sampai akhir tahun bisa 15.500 sampai 16.000. Nah, tapi akan terkunci di sini. Ini analisa saya loh ya, analisa saya pribadi, bukan Tuhan, bukan. Ya, 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 ya. Lah, tadi juga ada pertanyaan Pak, nanti sebelum kita ke sesi tanya jawab, apakah China menggantikan AS, maksudnya Yuan akan menggantikan US dollar Pak? Tetap US dollar Pak? Tetap US dollar. Ya, ya. Berarti nyimpen US dollar juga termasuk liquid dong Pak? Cintailah rupiah. Emas Pak? Kalau emas? Mas Karto? Kalau menurut saya paling aman kalau saudara, tapi jangka panjang ya, tetap Ya. tanah ya. Oh, ya, 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 ya. Paling aman. Ya, 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 ya. Deposito pun harus rupiah ya Pak ya, berarti ya? Usaha distribusi, distributor gimana? Pokoknya apa yang ada pertahankan aja. Ya, ya, ya. Pokoknya jangan pengembangan bisnis dulu lah selama 2 tahun. Kecuali pertambangan. Nah, jadi ingat 2023 bulan Juni Juli, nah itu. Nah, itu dolar bisa naik. Kenapa? Karena banyak perusahaan-perusahaan, nah perusahaan-perusahaan kan banyak utang dolar. Nah, secara otomatis ini yang mendongkrak apa? Dolar bisa naik, betul? Karena untuk bayar utang. Nah, makanya kita harus cinta rupiah supaya dolar tidak sampai 16.000. Nah, kalau semua orang nyimpen dolar, ya dolar langsung deng gitu kan. Nah, jadi untuk mengendalikan dolar gimana? Cintailah rupiah, betul? Nah, itu kalau tidak cinta rupiah, repot. Nah, makanya cinta rupiah, maka itu akan diusahakan terkunci di 15.500 saja. Dan naik 16.000. Sekarang udah berapa ya Pak Luki? Gimana Pak? Dolar hari ini berapa? 15.500 Pak. Nah, nah, kalau udah sampai 16.000 ke atas, susah dikendalikan. Betul. Nah, makanya cintailah rupiah. Makanya saya tidak menyarankan pegang dolar semua. Jangan. Kita harus cinta negara kita. Kita harus cinta rupiah. Setuju? Setuju Pak. Nah, jadi ingat, Oke. kalau beli perumahan subsidi pemerintah gimana?
Penting jelas sertifikatnya. Iya. Pokoknya yang mau beli tanah atau rumah silahkan beli, tapi untuk jangka panjang, bukan jangka dekat. Itu kira-kira untuk 2026-2027. Jelas, Pak Luki? Jelas Pak Tony. Ini sebelum kita ke sesi pertanyaan lebih lanjut, kita akan nyanyi sebuah lagu Pak. Kita akan ada persembahan dahulu Pak. Oh ya, ini ada yang tanya lagi, bentar lagi. Perang Rusia Oh, apakah ya. masih terus berlangsung? Ingat, perang ini kan menguntungkan Rusia. Betul. Jadi dilangsungkan terus. Ya, ya, Kalau betul, bisa betul. dilamakan, kenapa dipersingkat? Kan gitu. Dilamakan. Ya, ya, ya. Oke. Ya, ini ada beberapa pertanyaan yang saya sudah rangkum sebelumnya, Pak. Oke. Ya, nanti sebelum ini kita masuk ke sesi tanya jawab, nanti yang ikut Zoom bisa langsung menanyakan kepada Tony karena banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang hampir sama yang saya lihat ini. Nanti saya akan sampaikan kepada Tony. Sebelumnya kita akan nyanyi sebuah lagu, kita akan persembahan dahulu, setelah itu kita masuk ke sesi tanya jawab lebih lanjut lagi. Begitu Pak Tony? Oke. Setuju? Ya. Ya. Silakan Cisanti untuk menyanyikan sebuah lagu. Kita akan persembahan dahulu, setelah itu kita akan lebih dalam lagi untuk sesi tanya jawab bersama Pak Daud Tony. Saudara, sepanjang malam ini kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Anda bisa memberikannya melalui nomor rekening yang akan tertera di layar berikut ini. Mari saudara, sambil kita memberikan persembahan, kita akan angkat pujian. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, dipilih
Haleluya, haleluya. Damai sejahtera buat setiap kita semuanya. Halo Pak Daud. Masih Ya, Halo Pak Daud. iya. Ya, ini kita nyambung lagi Pak Daud. Sesi tanya jawab. Tadi Oke, yang lanjut. kebanyak. Iya Pak. Ya, Ya, lanjut, lanjut lanjut. ya Pak. Ya, tadi banyak pertanyaan tentang bisnis usaha yang baik di tahun 2023. Sudah dijawab panjang lebar sama Pak Daud ya Pak ya tadi ya Pak ya. Tentang bertani, berternak, segala macam ya Pak ya. Saya rasa sudah dijawab pertanyaan yang pertama ini kebanyakannya. Nah, yang kedua ini pertanyaan klasik Pak Daud. Ini karena kebetulan Pak Daud sangat pakar dalam bidang ini. Nah, ini tolong dibacakan oleh istri saya coba. Nih Pak, masih banyak yang nanya, gimana caranya tahu atau tidak masih hidup di dalam kutuk atau tidak? Terus kalau masih di dalam kutuk, bagaimana cara melepaskannya? Karena kok udah dilepaskan, tetapi tetap kalau didoakan kadang-kadang masih manifest. Begitu Pak. Belum Makasih. tentu, kadang tuh orang manifestasi itu bukan kena setan, tapi manifestasi kejiwaan. Oke. Jadi ada Betul, betul. karunia menguji roh supaya tahu ini kejiwaan atau bukan. Nah, yang kedua, untuk memastikan kutuk atau lepas atau tidak, doa dengan iman saja. Doanya darah Yesus hancurkan segala kutuk keturunan, segala kutuk ikatan masa lalu, kutuk masa depan. Nah, darah Yesus hancurkan segala ikatan kutuk. Nah, darah Yesus bebaskan, demi nama Yesus roh jahat keluar. Dengan iman doanya seperti itu, yakin kau sudah lepas. Karena lepas kutuk dan tidak tergantung imanmu. Nah, Betul, betul, walaupun saya doain sampai udah habis berbusa-busa, tidak beriman, tidak bisa. Jadi dari orangnya sendiri ya Pak ya, betul ya Pak ya, dari pribadinya Iya, masing-masing. iya. Itu ngelepasin sendiri bisa ya Pak ya, atau harus ke hamba Tuhan tertentu Pak? Lebih baik sendiri, lebih bagus malah. Dari Oh, iman kembali ke iman kan. ya, 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 ya. Ya, mungkin itu bisa Kalau justru kalau tergantung hamba Tuhan itu saya terus terang kurang srek ya. Sekali hamba Tuhan itu hanya apa sih? Membantu menuntun aja. Nah, lepas dan tidaknya tergantung yang bersangkutan. Nah, sekalipun didoain Lucky, saya sama pendeta paling top sampai udah habis rambut rontok, tapi yang bersangkutan tidak punya iman dan tidak percaya, sia-sia. sia-sia. Ya, ya, Tahu ya, enggak dosa apa yang tidak diampuni Tuhan? ya Pak. Tahu enggak Pak Lucky, dosa apa yang Ya. tidak diampuni Tuhan? Oh, Tidak percaya sama yang mengampuni. Oh, ya, ya. Ya kan? Ya, ya. Betul, betul Pak. Dosa apa yang tidak diampuni Tuhan? Yaitu dosa percaya tidak diampuni. Nah, kalau kita tidak percaya sama yang mengampuni, gimana kita diampuni? Betul? Ya, ya. Jadi dosa yang tidak diampuni apa? Yaitu dosanya apa? Tidak percaya sama yang mengampuni. Tidak percaya sama Yesus ya Pak ya. Iya. Kalau sudah percaya Yesus diampuni ya sudah. Amin, 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 amin. Oke, lanjut. Lanjut. Oke. Nih Pak, kan tadi Pak Dautoni kan ngomong jangan kalau bisa pada kembali ke kota masing-masing, ke kota kecil jauh lebih baik kan, jangan ke Jakarta dan kemana. Lah ini ada yang kebetulan anaknya mungkin mau kuliah gitu. Kalau dikirim keluar kota atau keluar negeri gimana Pak? Kan harus keluar dari kota kecil dan keluar dari kotanya sendiri gitu Pak. Tidak apa-apa, santai saja, nggak usah terlalu parno. Ingat, nanti yang ngirim duit kan juga orang tuanya, toh. Orang tuanya di kampung desa kan. Udah nggak usah parno, nggak usah takut. Iya, iya, iya. Terus ada lagi? Pak, kalau ini ada juga yang tanya, kalau kebetulan pas sudah keluar dari tempat kerjaannya, tadinya dia ikut orang kan, terus
keluar dari tempat kerjaannya. Apakah maksudnya tahun 2023 ini tepat untuk memulai usaha sendiri? Makasih, Pak. Sah saja, silahkan. Tapi ingat ya, yang berhubungan dengan apa? Cepat berputar. Kedua, jangan modal utangan. Itu aja. Cepat berputar, jangan modal utangan ya Pak ya. Iya. Nah, Intinya tadi juga ada barang yang itu tanya tuh, Pak. produktif. Hah? Cepat berputar perputarannya, jual beli terus gitu kan Pak. Iya, betul. Iya, iya. Jangan Kalau stop terlalu lama. modalnya kalau modalnya belum terlalu punya modal, Pak, istilahnya gitu misalnya gitu. Gimana, Bu? Kalau Terputus suara. belum punya cukup modal, Modalnya pas-pasan Pak. kan takut salah, Pak. Takut salah kan lebih- Pak. Lebih baik ikut orang dulu atau kerjasama sama yang punya modal agak gedean. Tapi hindari kongsi yang nggak jelas ya. Bisnis non real seperti kayak trading, investasi non real itu hindari ya tahun depan. Robot trading, robot-robotan gitu Pak ya. Wong yang tangan aja susah apalagi robot. Kalau robot trading ini hindari semua. Ya. Lah, tadi juga ada pertanyaan Pak. Dia sudah merencanakan sudah lama mau buka usaha kuliner. Dia sudah punya usaha kuliner 2 tempat. Dia mau tambah 1 lagi. Ini tadi Pak, dengar Pak Daud ngomong jangan nambah. Dia langsung ketakutan Pak. Padahal sudah terlanjur nyewa sama mallnya katanya. Ya sudah terlanjur jalanin aja. Jalanin aja bersama Yesus ya Pak ya. Bersama Yesus tiada yang mustahil. Amin. Nanti amin, kalau amin. untung ingat perpuluhannya untuk gerejanya Ibu Nani. Oh ya siap Pak Daud. Dan ingat inflasi tahun depan, ingat inflasinya itu 5 tahun. Jadi inflasi itu nanti mulai stabil itu di 2027. 2027 ya Pak ya. Nah, tenang aja. Pasti Tuhan pelihara. Amin. Amin. Intinya kalau yang dari nasihat dari Pak Daud, kembali ke kampung, berkebun, berternak, bertani. Berternaknya tuh, berternak apa aja ya Pak? Sapi, kebo, udang, ayam, boleh ya Pak ya? Boleh. Boleh. Ternak ya. semut angkrang pun juga boleh. Lalu untuk makan burung? Udah nanti. Justru tahun depan nanti bisnis yang berhubungan hobi-hobi dadaan itu bermunculan karena banyak ngomong yang stres. Burung salah satunya juga termasuk Pak. Iya. Beternak burung. Jadi daripada stres dia dengerin burung sambil gitu. Terus pokoknya tenang aja, enggak usah khawatir. Itu hanya Jakarta aja. Ya, siap Pak. Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang aja. Sebentar Pak, ini ada yang tanya lagi nih Pak. Apa itu? Dari YouTube. Sebentar Pak. Maksudnya di kamar mandi muncul banyak Oh. cacing. Ini ada pertanyaan Pak. Di kamar mandinya dia muncul banyak cacing Pak. Oke, ada darahnya enggak? Itu kita tahunya bagaimana? Apakah itu santet, kiriman, atau Kalau itu emang santet kotor? kalau itu santet itu berarti ada darahnya. Ada apa Pak? Maaf Pak. Darah. Ada darah. Oh. Kalau enggak ada darahnya berarti kotor, perlu dibersihin. Dibersihkan saja dia Pak ya, betul. Dengan karbol cukup ya Pak ya. Lah, kita ini ada pertanyaan klasik juga Pak. Tahu dari mana kalau ada restoran yang pakai penglaris
atau tidak. Nah, terus sikap kita bagaimana kalau sudah tahu ada penglarisnya, lebih baik jangan makan atau ya sudah di dalam nama Yesus saja, gitu Pak. Kalau kita tahu, tidak boleh. Kalau kita Boleh. tidak tahu, doa makan baik. Makan baik. Nah, taunya Pak, kalau itu pakai penglaris atau tidak? Itu waktu kita doa itu rasanya udah beda. Gimana Pak? Putus-putus maaf. Kalau itu ada kuasa gelapnya, makanan itu waktu didoain rasanya jadi tidak enak. Oh ya, biasanya jadi tidak enak. Terus kalau dibawa pulang busuk, saya dengar-dengar tuh Pak. Pokoknya kalau kita doa makan dimanapun, rasa bingung. Kan kita tidak mungkin tanya sama yang restorannya, ya nek setane porah ngonamu. Karena tidak bisa. Udah tidak usah dipikir. Betul? Ya, betul Pak. Siap. Penting doa, darah Yesus sucikan, caplok, wis selesai. Amin, 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 amin. Kadang justru Amin, kalau amin. tanya-tanya malah mumet. Ya. Kan kalau kita tidak tahu kan beda. Ya. Betul Pak. Kan tidak Lah mungkin ini di restoran tanya, ini pakai penglaris apa tidak? iso di balang piring Pak. Terus ini Pak, ada pertanyaan ini Pak. Ini kan kita dengar banyak kejadian di Itaewon, terus kejadian di Kanjuruan, terus kejadian kemarin di India, jembatan gantung putus Pak, banyak makan korban. Menurut pandangan dari Pak Daud, bagaimana? Ya ada unsur-unsur kuasa gelap dan human error juga. Ada dua, kuasa gelap dan human error. Kalau yang di Korea itu kan bisa terjadi karena narkoba kan? Narkoba Pak. Bisa karena narkoba atau karena berdesak-desaan tiba-tiba kan oksigen berkurang. Betul. Jadi harus ada penjelasan logis juga. Jangan disalahkan Betul. setan terus. Setan ngomong, gua ndak ngapa-ngapain disalahin. Kalau di Kanjuruhan jelas tugas air mata kan? Gas air mata ya Pak ya. Human error juga. Human error. Ya. Ada yang tanya, kalau di sekolah negeri ke negara mana? Ini ada pertanyaan Pak dari Zoom Pak. Kalau anak sekolah di luar negeri yang paling aman, bebas COVID, bebas resesi, kirim ke negara mana Pak? Indonesia. Tak kasih tahu. Suatu virus itu ada di muka bumi ini, itu tidak bisa hilang. Malaria, demam berdarah, flu, influenza, tidak bisa hilang. Kalau sudah muncul di muka bumi. Betul. Hilangnya satu, kiamat. Kiamat, betul Pak. Betul. Sekarang ini para janda bebannya berat Pak Luki. Dan doanya berat. Kenapa? Karena saingannya pertama wanita, kedua pria. Jadi para janda sekarang itu saingannya berat. Pertama wanita, kedua pria. Kan banyak gay dan homo. Ketiga waria. Betul? Betul Pak. Jadi janda pun sekarang itu banyak berdoa untuk menentukan pilihan. Itu perlu pergumulan berat. Sekarang ini Pak Luki ya, cari laki-laki normal susah. Apalagi laki-laki baik, perlu mujizat. Betul? Iya. Ada juga, ada nih nyata nih Pak Luki. Ya, gimana Pak? Gini. Ya. Begitu ketemu, ada apa Mas? Meleok ya Pak ya, meleok ya. Bengkong. Jalannya tidak bisa lurus.
Nah, sekarang gimana? Jadi ingat ya, janda pun sekarang berat. Saingannya pun berat. Karena apa? Ada 3. Wanita, sesama wanita. Kedua apa Pak Logi? Pria, laki-laki. Dan sekarang ini bayangkan, banyak homo dan gay, betul nggak? Oke, betul. Dan yang ketiga, waria. Loh, berat kan? Makanya saudara, kalau punya suami normal, jangan berpikir cerai. Karena jadi janda itu berat. Iya, iya. Betul Pak Luki? Betul, Pak. Harus dilestarikan ya, Pak, ya, suami dan istri kita masing-masing ya, Pak, ya. Iya. Cari yang normal tuh susah. Ya, ya, betul, Pak. Apalagi normal, baik seperti Pak Luki. Itu mujizat. Ada. Lah ini tadi Pak, nyambung ini Pak. Kan berarti kan kita harus suami istri harus saling melestarikan satu sama lain ya Pak ya. Iya. Lah, ini ada pertanyaan Pak. Kenapa saya sama istri ini selalu bersitegang terus? Kalau ngomong sedikit, ngomong ringan, ribut terus. Barangkali Pak Daud Tony punya kiat-kiat bagaimana dalam rumah tangga, apakah dia takutnya barangkali ada kuasa gelap atau apa seperti itu Itu Pak? harus lihat lokasi rumahnya, ketemu baru tahu. Ya, 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 ya. Saya beritahu, paling pusing, paling stres, itu kalau punya istri, kalau marah, diem. Itu suami kopior. Iya, iya. Masalahnya apa sih? Kan susah. Nah, kalau selama engkau punya istri gini, Ya, anggap aja hiburan. ya, 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 ya. Lihat positifnya. Daripada diem, lebih pusing. Ya, 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 betul, betul. Karena kita tidak tahu salah kita apa, betul? Betul, Pak, betul, betul, Pak. Lebih baik langsung diutarakan ya, Pak ya. Iya. Ada satu cara untuk mengatasi depresi. Ya, Nah, tahu enggak, waktu kecil, untuk mengatasi depresi, itu emosional yang terlalu memuncak dipendem. Saya tuh diajar dari kecil, kalau itu ada beban yang berat, olahraga, latihan, keluarkan energi. Kalau mau teriak, teriak. Tapi jangan di mall, nanti dikira ini. Jadi kalau mau teriak, teriak, tapi di tempat kayak sawah gitu. ya, 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 ya. Di perkebunan ya, Pak ya. Ya, kalau mau dia sudah, pokoknya segala kekesalan dalam hati apapun, keluarkan semuanya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ada lagi. Oke. Itu tentang suami istri ya, Pak ya. Jadi kalau malah kita punya istri yang langsung bicara itu malah puji Tuhan ya, Pak ya. Atau suami juga kalau ada itu berarti intinya komunikasi harus lancar ya, Pak ya. Iya, daripada diem. Daripada diem malah susah nanti ya, Pak ya. Ya, kopior. Ya, ya, ya. Ini yang laku tahun depan kelapa kopior. Gimana Pak? Nggak dengar Pak? Tahun depan nanti yang paling laku kelapa kopior. Enak padahal kelapa kopior, tapi jangan kepala kopior ya Pak ya. Ada kelapanya pada kopi. Tapi tenang Oke, aja, aman. ini Pak. pertanyaan selanjutnya Pak. Corona berakhir tahun 2025 tadi menurut Pak Daud. Puncaknya error. Puncaknya errornya. Berarti itu berakhir atau gimana Pak? Tidak. Oh tidak berakhir, nanti pasti seperti Karena flu virus biasa ya Pak itu, ya? jadi kayak virus flu biasa aja. Oke. Nah, dari tahun 2023 sampai tahun 2025 ini mutasinya
gimana Pak? Atau ada penangkalnya Terus vitamin berprestasi kalau terus, tak beritahu. Tapi ini pengalaman, bukan doktrin, bukan loh ya. ya. Suatu kali, ini pengalaman. Suatu kali, tenggorokan saya itu panas. Keluar lendir. Badan panas, demam. Panas, tinggi. Dan keluar lendir sampai hijau-hijau itu. Saya tahu kalau di swab pasti nanti arahnya corona. Kan gitu Pak Luki? Positif. Positif. Ya, betul, positif. Karena itu tenggorokan itu kayak gatal, panas, keluar lendir terus. Iya. Betul. Nah, badan panas. Tiba-tiba waktu itu kan saya dikasih tahu sama teman saya, dokter ya, bahwa corona itu belum ada obatnya. Virus itu hanya bisa dikalahkan dengan satu, imun, daya tahan tubuh. Betul. Kedua adalah alkohol. Betul enggak? Alkohol, Pak. Iya, makanya kan kita semprot-semprot. Betul? Oh, ya. Betul? Betul, Nah, Pak. waktu itu saya ngelihat alkohol 70% gini. Waduh, berat ini. Enggak boleh ini. Tiba-tiba saya dikirim sama teman saya itu whisky. Whisky Black Label. Johnny Walker. Ya. Apa yang terjadi? Saya lihat botol itu. Kan hanya bisa dikalahkan dengan satu, imun, kedua alkohol. Tak lihat itu 40%. 40%. Daripada enggak nyoba, ya coba aja. Karena yang bisa ya. ngalahkan hanya alkohol dan imun. Ya. Akhirnya saya minum segini. Segini. Bukannya dikit-dikit. Segini. Tak kumur. Setelah tak kumur, daripada kumur betadin. Nah, tak kumur whisky itu rasa telan, gelegek gitu. Nah, itu langsung keluar keluar lendirnya. Itu pagi. Siang kan saya mikir obat dokter kan kebanyakan sehari 3 kali kan gitu. Iya. Siangnya habis makan tak segini lagi Pak Luki. Tak kumur. Das. Yang hijau itu keluar lendirnya jadi putih. Malamnya tak pikir lagi, coba segini. Iya. Ngantuk tidur saya. Besok paginya dicek negatif. Langsung sembuh. Puji Tuhan. Suatu kali saya punya teman kena corona, tanya sama saya, obatnya apa Pak? Whisky ya. Berat Pak. Tapi ini hanya pengalaman aja. Pengalaman pribadi ya Pak ya. Nah, daripada gimana? 70%. Wah, ngeri ya. Iya. Nah, dan itu kejadian. Saya punya kawan satu keluarga itu kena corona, hanya satu anak yang enggak kena. Anak-anaknya ini kenapa itu? setiap malam kumur-kumur minum whisky. Selesai. Kejadian itu di Surabaya. Iya. Nah, jadi itu pengalaman. Pengalaman pribadi ya Pak ya. Dilakukan sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing ya Pak ya. Dan jangan mabok, penting, nggak boleh mabok. Ya, siap Pak Daud. Santai aja. Ya. Yang penting jangan takut ya Pak ya. Imun tubuh harus dinaikkan Pak ya. Kalau saya setiap hari masih minum itu Pak. Apa yang Bapak jambu, sering minum itu? Jambu. Jambu, terus apa itu? Seledri, Seledri. telur,
makan telur 2, terus Ya, setiap hari olahraga. olahraga. Olahraganya jogging gitu Pak ya? Mungkin. Kalau saya kebetulan setiap hari itu sit up Wah, itu 50 kali. wow. Setiap hari saya. Mountain climber yang tangannya gini, kakinya gini tuh, Ya, 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 ya. 100 setiap hari. Ya, ya. Luar biasa Pak. Saya setiap pagi pasti itu. Nah, sempat jalan kaki 3-4 kilo. Nah, kalau di kebun itu jalan kaki. Ya, 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 ya. Luar biasa Pak Daud ini. Aja, Pak Luki. Ya, puji Tuhan. Ini ada pertanyaan berikutnya Pak Daud. Kapan mulai masa kesukaran besar Pak? Kira-kiranya Pak. Saya Dan jawab masa dengan tribulasi. pasti. Ya. Tanya Tuhan sendiri. Yang jelas Siap, sampai 2026 2027 belum masuk fase Tidak. itu. Oke. Ya, 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 ya. Mungkin Sofi, ada pertanyaan lagi Sofi dari teman-teman atau dari teman-teman yang ikut Zoom, mungkin bisa langsung bertanya atau ada yang mau didoakan, mungkin Pak Daud, Tony bersedia Pak Daud? Kita doa untuk semua aja sekalian. Daud untuk kesemuanya. Sofi mungkin Lu, ada mau di chat disampaikan? itu ada loh, Lu. Ada pertanyaan-pertanyaan di chat itu. Di chat mana Tante? Di chatnya di Zoom itu. Kalau orang Indonesia tinggal di Aussie, apa yang harus dilakukan? Harus Oh, kembali ke oke. Indonesia enggak? Oh ya ini Pak, ini pertanyaan cukup penting Pak. Pak mau tanya, gimana dengan orang Indonesia yang tinggal di luar negeri? Apa yang harus kami lakukan? Apakah kami harus kembali ke Indonesia? Pokoknya yang tinggal di Amerika, tinggal di Australia, tinggal di Malaysia, aman-aman aja. Oke. Kecuali tinggal di Ukraina. Ngungsi. Kalau Jepang gimana? Aman-aman Ngungsi. aja. Iya. Australia aman. Gimana Non? Sofi? Oke, selamat malam Pak. Ini ada Ibu Nani juga di sini. Thank you buat masukan-masukan ya. Iya. Nah, bagaimana ini? Apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang mau dijawab lagi atau? Oh ini ada Masih nih ada Pak. nih. Ya. Ada lagi banyak sih. Apakah ada kemungkinan tahun 2023 harga bensin semakin naik dan apakah akan ada penyakit ganas lagi? Mungkin yang dimaksud apakah akan separah yang Delta kemarin gitu. Yang jelas tahun depan itu kita semua akan kembali hidup normal. Jadi tahun depan kita semua akan kembali hidup normal. Kedua, ekonomi bergerak karena ada pilpres. Ketiga, inflasi tetap 5 tahun 2022 sampai 2027. 5 tahun inflasi. Jadi dalam kondisi seperti ini, tidak usah terlalu takut atau parno, karena yang terpengaruh resesi itu hanya kota-kota besar. Itu tadi tak sebutkan, Jakarta, kedua Surabaya. Kalau Cirebon aman-aman aja, apalagi ada Bu Nani. Nanti kita doa bukan hanya minyak yang keluar, tapi emas sama dolar. Amin, amin, amin. Amin, amin Pak. Amin. Tidak perlu berlian sekali ya. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Ini ruko saya dulu dibangun tahun 93.
Tapi sebelum cor lantai 2 diselipin, dimasukin paku emas dan memotong kepala kambing hitam dan ditanam di lantai 1. Apakah berarti sampai sekarang mungkin masih ada kutuk? Ini nggak jelas pertanyaan, apa dia sudah berusaha untuk mendoakan atau enggak, tapi dia nanya masih ada kutuk enggak gitu di ruko itu. Itu harus saya lihat dulu itu. Iya, harus dilihat ya, nggak bisa kalau cuma nanya begini ya. Tapi memang mungkin bisa kasih kiat cara melepaskannya, doanya ada tertentu nggak, Pak, untuk cara untuk bisa melepaskan kutuk dari tempat itu. Bisa, darah Yesus itu. Darah Yesus ya. Kedua, dikasih minyak urapan dari taman Tuhan. Sudah selesai. Oke. Kasih minyak urapan dari taman Tuhan. Masih ada kesempatan, Pak, untuk membuka bisnis baru di tahun depan. Bukan buka cabang, tapi membuka bisnis baru. Dan Bisa. juga teman saya juga tadi masih ada ya chance-nya ya. Bisa. Ya. Semua tetap ada peluang walaupun dalam Pak, situasi sulit. Iya. Tanya Tuhan ya Pak, bukanya apa gitu yang penting ya Pak. Iya, penting itu. Iya. Nah ini juga pertanyaan nyambung nih Pak. Kalau peluang usahanya perputaran tokonya boleh nggak dari rokok Pak? Jual rokok bal-balan itu loh Pak. Bagaimana? Jadi dagangnya dagang rokok Pak. Karena kan kalau perputaran rokok katanya cepat Pak. Itu berdosa tidak? Wah, saya tidak bisa jawab itu. Itu harus tanya Tuhan sendiri. Ya, amin Pak. Ya. Tidak bisa jawab saya. Itu ibaratnya boleh tidak dagang tembakau, kan susah saya ngomong. Iya. Iya. Saya Pak, takut ini salah. tanya masing-masing ke Tuhan ya. Ya. Lalu Pak, ini ada yang tanya kalau pekerjaan kami di bidang media atau entertainment, apakah itu mungkin IO gitu ya Pak ya, atau bioskop atau itu apakah aman untuk tahun-tahun ke depan? Bagaimana? Kalau usahanya di bidang entertainment, entertainment atau media, mungkin fotografi, mungkin IO, wedding gitu Pak. Event organizer yang model-model kayak buat dunia hiburan gitu. Itu masih oke nggak untuk di tahun-tahun mendatang ini? Sekarang tuh dunia hiburan kalah sama YouTube. Oke. Tapi yang jelas, enggak usah khawatir ya. Penting itu berserah sama Tuhan, saya pemeliharaan Tuhan. Karena apa? Kondisi seperti ini kan selama 2 tahun lagi, Mas ya. Nah, selama 2 tahun itu gimana? Ingat, sudah waktunya kita ini duduk diam di bawah kaki Tuhan dan kembali ke alam. Artinya apa? Bercocok tanam, berkebun, berternak, gitu. Tapi semua perputaran bisnis nanti tahun depan mulai bergerak. Karena ada pilpres. Kenapa perputaran bergerak ekonomi? Ingat, baju kampanye, atribut. Nah, itu ekonomi bergerak. Sekalipun inflasi. Inflasi boleh, asalkan ekonomi bergerak. Itu yang penting. Oke? Ya. Terus ada juga yang bertanya, satu lagi, dia itu misalnya background-nya kerja kantoran atau bukan kerja lapangan gitu. Tapi melihat peluangnya kan harus yang bekerja pertanian, peternakan, berkebun. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan? Apakah invest, join dengan orang untuk menanam, atau dia tetap aja melakukan tugasnya di kantor, pekerjaannya di kantor seperti biasa untuk tahun-tahun mendatang? Pokoknya gini ya, apa yang ada dipertahankan. Dan nomor 1 tanya Tuhan dulu. Kalau investasi pokoknya real,
harus nyata, bukan yang non real. Intinya itu. Karena tahun depan akan banyak bisnis non real berjatuhan. Jadi yang real aja. Jadi tidak usah khawatir. Ya, Oke? Ya. Nih. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Sehubungan dengan gagal ginjal akut, apakah menurut Pak Daud itu apakah itu dari virus ataukah dari apa? Atau emang benar dari obat yang ditutup-tutup saat-saat ini? Kok curiganya kok bukan dari obat pelarut yang mengandung EG dan DEG? Menurut penerawangan Pak Daud apa ini, Pak? Dan melindungi supaya anak-anak nggak terkena itu gimana, Pak? Semua obat itu kan ada efek samping ya. Yang obat kimia. Nah, Berarti bukan virus ya, Pak, ya itu ya, Pak ya? obat ya. Jadi itu kayak human error aja. Jadi kadang ada yang mau cari murah, cari apa, kan gitu. Betul? Ya. Nah, kalau saya itu kalau yang jelas kembali ke alam aja. Kalau misalnya ini ya batuk, oke, minum apa? Kalau kita dulu kan jeruk lemon kan gitu. Ingat ya, influenza itu tidak ada obatnya, hanya imun aja daya tahan tubuh. Betul? Penting banyak Betul. istirahat. Betul? Hmm. Saran saya itu kalau ingin cepat sehat ya apa? Vitamin D ya asli alam, DD berjemur matahari. Nah, kedua, vitamin A, B, C dari mana? Dari buah-buahan. Itu aja bagus. Jadi intinya itu kalau kondisi-kondisi seperti virus saya seperti ini nih, lebih baik kita hidup natural alami aja. Gimana Pak Luki? Ya, setuju, Pak. Setuju dengan obat-obat tradisional, maksudnya obat-obat yang murni-murni saja ya, Pak ya. Saya aja setiap hari kan minumnya wedangan. Ya. Kayu secang, setelah itu apa tuh jahe, kunir. Nah, setelah itu bunga rosella dan cengkeh. Itu aja. Tiap hari. Nah, intinya harus kembali ke alam semua lah. Gimana Bu Nani, setuju enggak? Ya, ngomong itu tadi. Kalau susah tidur itu ada obatnya loh. Ya, betul. Susah Obat tidur itu, sembahyang sama baca Alkitab, Pak. iya, baca Alkitab sama doa, capek, gelap. Oh ya, Oke. ini ada pertanyaan dua terakhir ya Pak ya. Hmm. Tiga. Pak, apakah IHSG bakalan parah seperti Maret tahun 2020 yang sampai menyentuh 3.000-an? Belum mendapat petunjuk saya. Ya, amin. Orang yang takut mati, cepat mati. Betul Pak. Kayak Ibu Nani, kan tidak takut mati, awet. Ya, Ya udah umur berapa Ibu Nani itu? 70 adalah? 78. Ya, 78 masih kayak umur 50. Iya. Artinya awet. Justru yang takut mati itu cepat mati. Hidup itu dinikmati pada alurnya aja, nikmati aja. Oke. Ya. Satu pertanyaan terakhir. Bagaimana Yang presiden gitu dong. ya, bagaimana Pak untuk pemimpin atau presiden setelah Pak Jokowi? Pokoknya presiden atau wakilnya salah satunya harus ada militer.
Capresnya militer atau cawapresnya militer. Intinya itu. Kenapa diperlukan figur militer? Karena saat ini kondisi dunia geostrategis, geopolitik, kondisi kan ada perang. Makanya harus ada strategi. Nah, seperti ini. Putin, Rusia itu intelijen strategi. Ukraina presidennya adalah penyanyi pelawak, kan gitu. Apa yang terjadi? Putin tabok lalat yang kena gajah-gajah, kan gitu. Si Putin itu kan tabok lalat aja, cetet, yang kena gajah-gajah, kan gitu. Karena dia strategi militer. Nah, si Ukraina presidennya penyanyi pelawak, tidak mengerti strategi. Nah, jadi lebih baik gimana? Capres atau cawapresnya untuk Indonesia tetap harus ada dari militer. Dan militernya pun adalah angkatan darat. Karena menguasai teritorial. Intinya itu aja. Entah capresnya itu militer atau cawapresnya militer. Pokoknya salah satunya harus ada kombinasi itu. Sipil dan militer atau militer dan sipil. Itu pendapat saya. Gimana Pak Luki? Ya, siap Pak. Jelas Pak. Sofi, gimana Bu Nani? Jelas. Ya, Pak. Saya minta supaya Bapak mendoakan semuanya ini yang sudah dibicarakan, yang akan datang, tidak ada masalah-masalah. Sebelum saya tutup, Pak Daud harus berdoa buat kita semua. Ya, kita berdoa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat cara khusus Tuhan, anak-anakmu, umatmu Tuhan, hamba-Mu Tuhan, Nani beri kekuatan dan kuasa Yesus bekerja, segala kuasa penghalang, kuasa setan, roh jahat keluar dari Yesus. Kuasa Yesus bekerja dari Tuhan. Kerajaan Tuhan datang dan menjadi, berkati umatmu, berkati kami semua. Dan nama Yesus Elohim dimuliakan, Bapa Yahweh dimuliakan, dan Yesua HaMasiah ditinggikan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, bebaskan dari kutuk, dari yang jahat. Amin. Amin. Oke. Terima kasih Pak Daud. Nanti hari apa kita ulangi lagi seperti ini, Bu Nani. Ya Pak, sangat setuju. Hilangi stres. Ya, bisa ketemu. Ini yang lihat aja lebih dari 100 orang dan juga yang YouTube banyak sekali yang ini Pak. Animonya banyak Bapak tuh. Ya. Terima kasih ya Pak Daud untuk waktunya dan untuk semuanya. Terima kasih buat anak-anak semuanya dan para pendengar semua. Saya percaya kalian semua diberkati oleh Tuhan. Luar biasa. Thank you. Bisa terjawab ya. Amin. Sekarang kita tutup dalam doa. Setuju kan kita akan ngadain Zoom lagi? Setuju. Setuju Bu. Setuju, Bu. Setuju. Ya, yuk kita tutup doa ya. Bapak, kami mengucap syukur untuk waktu yang sangat indah yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih buat kesempatan ini ya Tuhan. Biarlah ini tidak merupakan yang pertama, merupakan yang terus menerus bersambung. Terima kasih karena amat. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Pak Daud Tony di dalam segala sesuatu. Luar biasa Tuhan untuk Pak Daud dalam terawangan yang Kau berikan, ketajaman yang itu untuk mengerti dan menjadi suatu pedoman apa yang harus kami lakukan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih untuk kasih setia yang tidak pernah berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Amin.